Indonesia ini memang negara yang unik. Di satu sisi, generasi mudanya lagi sibuk berinvestasi saham, belajar AI, atau mulai bersaing di dunia global. Namun, di sisi lain, ketika ada kecelakaan di jalan atau ada proyek yang ambruk, kita masih suka menemui komentar yang bilang bahwa itu pasti ulah setan yang butuh tumbal. Mitos dan cerita mistis kayak gini seolah menjadi pemikiran bawaan dari otak masyarakat kita. Tapi, jika kita menyingkirkan cerita mistisnya, sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari di balik cerita-cerita menyeramkan ini. Tapi sebelum itu, kita ingatin lagi ya, sebenarnya kepercayaan seperti ini sah-sah aja. Karena kritik terhadap logika mistika, itu bukan karena penjelasannya yang udah pasti salah. Hanya saja cerita-cerita tahayul kayak tadi, itu dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang ada. Masalahnya, ketika kita berhenti hanya di jawaban karena semua ini ulah setan, maka kita berhenti mencari tahu penyebab aslinya. Padahal masih banyak kemungkinan lain yang belum kita gali. Di mana proses menggali atau mengeksplor kemungkinan lain ini sering mengantarkan kita pada pengetahuan baru tentang realitas dunia, di mana pengetahuan-pengetahuan ini dapat kita jadikan sebagai pijakan untuk menemukan solusi-solusi logis dari permasalahan hidup kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal kemungkinan-kemungkinan penjelasan di balik cerita atau kejadian yang dianggap sebagai kekuatan mistis atau supranatural. Setiap ada proyek besar, pembangunan gedung bertingkat, atau bendungan yang memakan korban, mitos tumbal proyek pasti langsung menyebar. Katanya, jin penunggu tanah tersebut lagi minta jatah dari nyawa seseorang. Kalau kita pelajari sejarahnya, sebenarnya mitos tumbal proyek ini berakar dari miskomunikasi konyol di era kolonial Belanda. Dulu, masyarakat pribumi kita sangat takjub ketika ngelihat jembatan buatan Belanda yang jauh lebih kokoh dari bangunan tradisional. Waktu ditanya apa rahasianya, insinyur Belanda ini cuma nunjuk ke dahi, sambil bilang gunakan kepala. Kalau kita di zaman sekarang, pasti udah ngerti maksudnya yang berarti gunakan akal, logika, atau otak kita. Tapi sialnya, masyarakat di zaman dulu sangat suka hal mistis ditambah belum bisa berpikir logis. Akibatnya, mereka menelan ucapan itu mentah-mentah. Mereka ngira bahwa untuk membangun jembatan yang kuat, kepala manusialah yang harus ditumbalkan sebagai fondasinya. Dari satu miskomunikasi inilah, narasi tumbal proyek itu lahir, dan dijadikan cerita turun-temurun yang kita dengar sampai sekarang. Faktanya, pembangunan jembatan yang kokoh itu nggak ada urusannya sama roh halus. Karena berdasarkan sejarahnya, zaman dulu itu belum ada ilmu teknik sipil dan nggak ada standar keselamatan kerja. Jadi setiap pekerja harus bertaruh nyawa di ketinggian tanpa keamanan, tanpa helm standar, dan tanpa pengawasan ketat yang struktural. Jadi ketika ada korban yang jatuh kemudian meninggal, itu bukan karena jin yang minta tumbal, melainkan secara probabilitas matematis, hal itu udah pasti akan terjadi. Tapi, kenapa hal sesederhana ini masih dipercaya masyarakat kita? Nah, teori The Scapegoat bisa menjelaskan hal ini. Manusia itu selalu butuh kambing hitam untuk menyalurkan kecemasan kolektif. Kalau ada jembatan yang ambruk gara-gara bahan bangunannya dikorupsi, jauh lebih gampang nyalahin jin yang mengamuk daripada harus maju ke pengadilan dan mengakui kesalahan. Jadi sebenarnya mitos tumbal proyek ini adalah mekanisme pertahanan psikologis untuk merasionalkan kebodohan manusia itu sendiri. Ketika ada benda yang tiba-tiba jatuh, pintu kamar yang terbuka sendiri, sampai ada suara langkah kaki, banyak orang yang menganggap itu sebagai ulah hantu. Tapi apakah benar begitu? Pertama, soal pintu yang terbuka atau terbanting sendiri. Dalam ilmu fisika, ini adalah perkara sederhana tentang tekanan udara dan aerodinamika. Udara itu kan punya massa. Jika ada perbedaan tekanan udara sedikit aja, misalnya antara ruang kamarmu dengan ruang tamu, maka pintu bisa terdorong dengan sendirinya. Mungkin kamu merasa pintu itu didorong oleh tangan tak kasat mata, padahal yang mendorongnya adalah massa udara. Kedua, bagaimana dengan suara langkah kaki atau lantai yang berderit? Jawabannya ada pada fenomena thermal expansion. Sederhananya, material bangunan kayak kayu dan logam ibaratnya bisa bernapas. Saat malam hari ketika suhu lagi dingin-dinginnya, maka material ini akan menyusut dan mengeluarkan bunyi. Nah, proses penyusutan mekanis inilah yang menciptakan suara kretek-kretek atau gesekan berderit yang suaranya mirip kayak langkah kaki pas nginjak sesuatu. Jadi, ini semua murni karena suara material yang sedang menyesuaikan suhu, bukan jejak kaki hantu. Dunia ini berjalan di atas hukum alam yang presisi. Ketika kamu melihat benda mati yang bergerak sendiri, itu karena adanya transfer gaya dan energi. Tapi memang harus diakui bahwa belajar itu susah dan berat. Jauh lebih gampang nerima penjelasan mistis yang nggak mikir, daripada harus duduk manis sambil dengerin guru fisika jelasin materi.
Kenapa ada orang yang nggak percaya hantu, tapi tetap ngerasa bahwa kuyang itu nyata? Jawabannya ada pada narasi. Kuyang itu nggak digambarkan sebagai roh halus yang samar kayak jenis hantu lainnya. Cerita tentang kuyang itu sangat rinci, membumi, dan memiliki alur sebab akibat yang sangat jelas. Dia diceritakan sebagai manusia yang belajar ilmu hitam, punya kelemahan fisik, dan bisa dibunuh lewat tubuh aslinya sendiri. Secara psikologis, otak kita jauh lebih gampang nerima dan meyakini sebuah cerita yang strukturnya nyambung dan seolah masuk akal kayak gini. Walaupun secara faktual, landasan ceritanya nggak bisa dibenarkan. Kalau kita telusuri sejarahnya, cerita makhluk penghisap darah ini berakar dari sebuah tragedi yang menyayat hati. Ratusan tahun lalu, sebelum ada tenaga medis yang terlatih, angka kematian ibu dan bayi saat persalinan tuh sangat tinggi. Masyarakat tradisional zaman itu hidup dalam duka dan kebingungan. Mereka belum kenal konsep medis dan mikrobiologi. Mereka juga nggak bisa nyalahin apa yang nggak mereka pahami. Ketika masyarakat ini terus menghadapi rentetan tragedi yang traumatis, mereka butuh sesuatu untuk disalahkan agar pikirannya bisa tenang. Maka, diciptakanlah sesosok monster yang disebut kuyang sebagai bentuk rasionalisasi atau kambing hitam atas tragedi yang belum mereka pahami. Tapi gimana penjelasan orang yang bersumpah pernah melihat kuyang di tengah malam? Nah, penjelasan ilmiahnya merujuk pada ilusi optik dari ekosistem alam liar. Hutan-hutan di negara kita itu kaya akan organisme jamur atau serangga yang bisa menyala dalam gelap. Jadi, ketika seseorang melihat suatu wujud melayang di tengah malam, kemungkinan besarnya itu merupakan burung hantu atau hewan nokturnal yang bulunya ketempelan spora jamur bercahaya ini. Nah, ketika hewan tersebut terbang dan kebetulan bertemu dengan orang yang dari awal sudah takut sama kuyang, maka ia langsung menerjemahkannya sebagai organ tubuh yang melayang. Jadi, bisa aja dia emang nggak bohong, hanya saja visualisasi yang terlihat di matanya tidak sama dengan realitas sebenarnya. Pada akhirnya, di balik seramnya mitos ini, kuyang bukanlah monster penghisap darah. Ia hanyalah sebuah monumen kesedihan masa lalu akan minimnya fasilitas kesehatan bagi ibu yang ingin melahirkan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar, merupakan mantra legendaris dari permainan jelangkung. Permainan memanggil arwah menggunakan boneka batok kelapa ini konon katanya bermula dari dukun di pelosok Jawa. Awalnya ia hanya dipakai sebagai bagian dari ritual, tapi sekarang malah berevolusi sebagai ajang uji nyali massal. Boneka mistis ini diklaim bisa menjawab pertanyaan apa aja. Kalau di zaman sekarang, mirip-mirip kayak ChatGPT gitulah. Syarat penggunaannya cuma satu, yaitu harus dipegang bersamaan sambil nyebutin mantra. Nanti, jelangkung akan bergerak dengan sendirinya. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, jelangkung ini sebenarnya murni digerakkan oleh konsep yang disebut ideomotor effect. Ini sama sekali bukan campur tangan roh halus, melainkan dari pergerakan otot-otot kecil bawah sadar yang dipicu oleh ekspektasi dan sugesti pikiran. Mekanismenya gini, saat kalian megang jelangkung di tempat yang remang-remang, maka pikiran kalian berada dalam kondisi super fokus, tegang, dan sangat mengharapkan boneka itu bergerak. Nah, alam bawah sadar kalian secara otomatis menginstruksikan otot jari dan lengan buat memberikan tekanan mikro yang mendorong benda tersebut. Nah, karena boneka ini dipegang banyak orang yang sama-sama dalam keadaan tegang, jika ada satu orang yang menggerakkannya sedikit aja, maka itu akan diakumulasi sebagai dorongan yang sangat kuat. Hasilnya, jelangkung itu seolah hidup, memberontak, dan bergerak. Dari semua logika mistis yang dibahas, mungkin inilah satu-satunya yang aku suka. Katanya, kalau orang berdiam diri di pohon beringin, ia akan ditempeli setan dan pulang-pulang bisa jatuh sakit. Pohon beringin sering dianggap sebagai apartemennya makhluk halus, tapi apakah benar begitu? Jawabannya sama sekali enggak. Pohon beringin adalah raksasa ekosistem. Pohon ini ibaratnya sebuah spons raksasa yang menyerap air hujan dan menjadi jangkar alami untuk menahan erosi, banjir, dan mencegah longsor agar nggak jatuh ke rumahmu. Orang zaman dulu itu paham banget betapa krusialnya pohon ini. Tapi kalau mereka jelasin dari sudut pandang hidrologi dan ekologi secara logis, masyarakat awam pada saat itu pasti sulit memahaminya. Maka dari itu, demi kebaikan bersama agar pohon ini nggak ditebang, maka diciptakanlah sebuah cerita mistis sebagai mekanisme pertahanan atau sebagai strategi konservasi alam. Terus, kenapa banyak orang yang ngaku sering merasa ditindih atau bahkan ngelihat pocong di pohon ini? Nah, jawabannya bukan karena penunggunya lagi marah, tapi murni karena kondisi fisik dan tipuan dari otak kita. Jadi gini, daun dan akar beringin itu kan lebat banget sampai nutupin jalan angin dan cahaya. Ini tuh bikin area di bawah pohonnya jadi sangat gelap, lembab, dan pengap.
Nah, kalau kamu nongkrong di situ malam-malam, udara yang pengap ini bakal bikin tarikan napasmu jadi terasa berat. Ditambah, akar-akarnya yang menggantung rapat bikin otak merasa seolah-olah lagi terkurung. Nah, kombinasi dada yang sesak karena udara pengap ditambah suasana gelap inilah yang bikin otakmu panik. Ketika otak lagi di kondisi panik dan takut, maka ia akan memanggil memori soal hal yang kamu anggap seram sebagai rasionalisasi dari rasa takutmu itu. Dan sebenarnya ada kejanggalan lain yang nggak spesifik hanya di pohon beringin aja. Katanya, siapapun yang menebang pohon di tengah hutan pasti bakal diamuk sama jin. Pernah mikir nggak, kenapa jinnya seolah milih-milih? Giliran rakyat kecil yang nebang satu pohon, langsung dibilang kena sial. Tapi giliran perusahaan besar yang membabat hutan sampai berhektar-hektar, kok jinnya diam doang? Jadi polanya udah jelas ya, narasi mistis kayak gini hanya menyasar rakyat kecil yang memang mudah ditipu dan disugesti. Katanya, kalau kamu tiba-tiba mencium bau melati di malam hari, itu adalah tanda bahwa ada kuntilanak yang mendekat. Tapi tunggu dulu, kenapa harus bau melati? Kenapa nggak bau mawar atau bunga bangkai sekalian? Nah, jawabannya bisa didapat dari teori yang namanya classical conditioning. Di banyak budaya di Indonesia, bunga melati itu selalu dipakai buat berbagai acara ritual, kayak pemakaman, nyekar, atau pemandian jenazah. Sejak kecil, otak kita merekam dan mengunci rumus ini, bahwa melati sama dengan kematian atau hal berbau mistis. Nah, karena kebiasaan inilah, ketika kamu berada di suasana yang gelap, sunyi, dan kebetulan kecium bau melati, maka otakmu langsung masuk ke mode waspada dan otomatis milih penjelasan yang kamu takuti. Dan secara ilmu botani, bau melati itu memang lebih menyengat di malam hari. Karena nggak kayak bunga lain yang aktif di siang hari karena dibantu lebah, penyerbukan bunga melati ini agak berbeda. Ia dibantu oleh ngengat yang baru aktif di malam hari. Nah, biar si ngengat ini tahu di mana lokasi melati walaupun dalam kondisi gelap, maka ia sengaja ngelepasin konsentrasi minyak atsiri besar-besaran buat mancing si ngengat ini. Jadi, wajar aja kalau kamu sering menciumnya di malam hari. Itu bukan buat nakutin kamu, tapi sebagai strategi bertahan hidupnya sendiri. Sensasi masuk ke rumah kosong yang udah ditinggalin bertahun-tahun tuh selalu bikin merinding. Biasanya masyarakat kita langsung mengambil kesimpulan bahwa rumah tersebut angker atau banyak penunggunya. Lagi-lagi masalahnya adalah hantu. Padahal fenomena kayak gini tuh bisa dijelasin pakai sudut pandang medis dan arsitektur. Jadi sensasi perasaan gak enak waktu kamu masuk ke rumah kosong itu karena kondisi yang disebut sick building syndrome. Rumah yang udah lama ditinggal biasanya ditutup rapat dengan sistem ventilasi yang udah mati. Nah, ini nyebabin udaranya jadi terjebak, nggak bisa bersirkulasi, dan perlahan berubah menjadi racun. Ketika kamu menghirup udara beracun tersebut, ini bisa memicu kondisi hipoksia ringan yang efeknya bisa terasa pusing, sesak, sampai memicu halusinasi auditori dan visual. Ditambah, otak manusia pada dasarnya benci sama kebingungan dalam kesunyian. Saat kamu masuk ke bangunan yang harusnya jadi tempat tinggal, tapi ternyata isinya kosong, maka otakmu langsung panik. Nah, buat mengisi kekosongan yang dianggap gak biasa itu, maka otak bakal mengarang ceritanya sendiri. Dan disinilah, cacat logika dan fenomena pareidolia mengambil alih. Pada kondisi ini, otak secara aktif akan merangkai titik-titik yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Misalnya suara angin di celah pintu yang dianggap bisikan gaib, bayangan yang kena lampu dianggap sebagai sosok hitam yang tinggi, atau cat dinding yang terkelupas yang terlihat kayak wajah yang pucat. Nah, ketika orang yang dari awalnya udah percaya hal mistis, maka halusinasi ringan kayak gini bisa langsung terlihat sebagai fenomena gaib. Jadi kesimpulannya, bangunan terbengkalai itu sama sekali nggak angker. Kamu juga nggak akan ngelihat hantu, paling yang kamu lihat hanyalah debu. Cerita orang yang divonis meninggal kemudian hidup lagi disebut sebagai mati suri. Banyak yang ngeklaim bahwa kasus semacam ini merupakan bukti dari perjalanan mistis. Tapi dalam ilmu medis, mati suri bukanlah momen di mana ada orang yang mati lalu hidup kembali, melainkan kondisi di mana orang yang belum mati tapi dikira sudah mati. Anggapan ini bisa terjadi karena orang di sekitar ngasih vonis yang salah akibat keterbatasan alat dan indera manusia. Mati suri sering dikaitin sama near death experience, yang merupakan kejadian ketika tanda-tanda vital dari tubuh manusia, kayak detak jantung, tekanan darah, dan napas yang turun drastis sampai ke titik tak terdeteksi lagi. Penyebabnya bisa sangat beragam, mulai dari karena tenggelam, serangan jantung, sampai hipotermia. Nah, ketika ada orang yang bersaksi melihat surga, neraka, atau sesosok cahaya, justru itulah tanda paling kuat bahwa orangnya belum mati.
Karena definisi dari orang yang meninggal adalah ketika otaknya udah nggak ngasilin aktivitas listrik sama sekali. Jadi kalau dia masih bisa bermimpi dan katanya melihat cahaya-cahaya ilahi, justru itu adalah tanda bahwa dia masih hidup. Karena dari kacamata agama pun, logikanya tetap sejalan. Karena kalau dia bangun lagi, berarti syariatnya emang belum mati dan hisab amalnya juga belum dimulai. Dan sebelum kamu emosi dan menganggap ini sesat, coba pikirin lagi. Kasus orang mati suri ini ternyata dialami oleh banyak orang dari agama berbeda, tapi ceritanya tetap sama. Katanya dia melihat surga, melihat neraka, atau sesosok cahaya. Tapi ujung-ujungnya, agama si pasienlah yang dianggap kebenarannya. Jadi pertanyaannya, kalau kamu masih yakin ini fenomena mistis, apakah kamu juga akan meyakini cerita spiritual dari orang yang berbeda agama tersebut? Dari semua kasus tadi, kelihatan kan polanya? Sesuatu yang awalnya terlihat mustahil dan berbau mistis, ternyata bisa dijelasin kalau kita mau repot sedikit untuk mencari tahu penyebabnya. Membedah hal-hal mistis secara logis sama sekali nggak merendahkan agama atau warisan leluhur bangsa. Ini justru membuat kita semakin kagum atas kecerdasan para leluhur dalam menciptakan sistem ketertiban yang berlaku di masanya. Namun, dengan peradaban yang kini semakin maju, maka pola pikir kita juga harus di-upgrade. Kita memang wajib menghargai seni, tradisi, atau budaya sebagai kekayaan antropologis yang indah. Tapi saat berhadapan dengan keselamatan jiwa, maka pengambilan keputusan yang rasional harus selalu berada di prioritas pertama. Dan sebagai penutup, aku mau tekanin lagi bahwa aku nggak menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal di luar nalar yang ada di alam semesta ini. Tapi poin utama dari pembahasan di video ini adalah untuk mengajak kita membangun pola pikir yang lebih sehat dan rasional. Bayangin, betapa indahnya hidup ini jika kita meninggalkan logika mistika. Kita akan menyadari bahwa musuh terbesar manusia bukanlah sosok-sosok tak kasat mata, melainkan batas dari literatur kita. Jadi jangan biarkan rasa takutmu tumbuh lebih besar daripada logika berpikirmu. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.